Jadi di sana Kamang Titik, kini awak sama Pak Muklis. Ya. Muklis, beliau adalah dulu pernah menjadi wali nagari ya Pak, tahun berapa tuh Pak? Tahun 72 sampai 1976. Oh, sampai tahun Sampai dulu, tahun. Pak. Abah ceritanya Pak sampai Pak dipilih masyarakat jadi wali nagari Kamanggilia dulu tuh Pak. Itu waktu itu kan mulu-mulu zaman Orde Baru. Jadi Subalun itu wali nagari kok biasa di pemilihannya oleh nenek mama, kalau masuk Belanda nenek mama yang memilih ya. Sudah itu tokoh-tokoh partai yang memilih ya. Tahun-tahun 55 tokoh-tokoh partai yang memilih wali nagari. Muncul EPR RI, sudah itu PRI gagal, masuk pemerintahan baru. Waktu itu kan sistem gotong royong yang memilih wali nagari. Waktu itu tokoh-tokoh yang ada di dalam yang berpihak ke pemerintah pusat. Itulah kira-kira. Berarti dari masyarakat nagari Kamanggilia aja tuh Pak? Iya, dari wali nagarinya dipilih oleh tokoh-tokoh itu. Oh, tokoh-tokoh itu. Iya. Di waktu zaman Orde Baru dibuat keputusan baru, undang-undang baru, peraturan menteri, peraturan gubernur, maka wali nagari itu dipilih ya. Dibentuklah waktu itu namanya Kerapatan Nagari. Kerapatan Nagari itu kan tiga patah. Iya. Patah hilir, patah tengah, patah mudia. Jadi waktu itu 3 di patah mudia, 3 di patah hilir, 3 di patah tengah. Iya, 9. Itu anggota Kerapatan Nagari. Dalam pemilihan Kerapatan Nagari kok di jorong patah hilir, ambo yang dapat suara terbanyak. Jadi anggota Kerapatan Nagari gitu. Jadi dapat suara terbanyak. Baik kan banyak calon gitu, tapi dapat suara terbanyak sehingga anggo duduk waktu itu Bapak Datuk Majo Basal waktu itu. Rasa berdua surang lain. Rasa berdua dari mudik dan tekanan berdua. Iya, berdua. Jadi untuk itu tuh Kerapatan Nagari itu mencalonkan sama istilah kini DPR mencalonkan presiden. Memilih rakyat. Iya, sama kayak kini lah demokrasi. Demokrasi. Jadi waktu itu Kerapatan Nagari mencalonkan wali nagari. Ikut pemilihannya oleh rakyat masyarakat, rakyat nagari gitu. Jadi waktu pencalonan tuh ambo dapat suara terbanyak juga. Dapat suara terbanyak aja ambo dari jadi calon. Tapi ambo waktu itu kan masih bujangan. Iya. Masih bujangan. Jadi, umur berapa tuh Pak? Itu 29, 28, 29. 28. Umur 28. Jadi ambo jadi calon. Dalam pencalonan ambo dapat suara terbanyak. Tapi dalam pemilihan kan masyarakat itu menilai anak ketek baru. Iya, bujang baru napa? Bujang, alum berkeluarga. Banyak pertimbangan. Jadi ambo tak terpilih. Tak terpilih. Dapat nomor 3. Nomor 1 Bapak Sultan Pelimo. Waktu itu beliau lah menjabat wali nagari juga. Menjabat beliau waktu itu. Beliau dapat suara terbanyak. Nah kedua Pak Kardinal Sultan Malano itu Bapak si Elvin siapa? Si Id. Bu Id. Ibu Id ya. Ayah beliau. Ayah beliau. Ambo suruh nomor 3. Jadilah berjalan berapa bulan. Waktu itu kan masalahnya waktu itu kan partai politik invasi dari Golkar kan kuat. Jadi untuk memenangkan Golkar, jadi Pak Sultan Pelimo pun tidak kuat beliau untuk itu, sehingga lama rasa si jantung segala macam, beliau minta mengundurkan diri. Nah, itu tentu
maju nanti yang kedua. Iya. Yang kedua, beliau pun tidak bersedia belum. Iya, tidak sanggup. Tidak bersedia beliau. Ambo pun bawa soju, tidak Iya. mungkin Ambo masih apa warisi bujang itu. Jadi terakhirnya dia kata Pak Kardinal kan tidak bersedia, ya. Lepas itu Ambo bersedia. Iya, Ambo bersedia. Itu diputuskanlah waktu itu, ditetapkan oleh Bupati sejak bulan Juni tahun 1972. Oh, iya. Jadi waktu Ambo jadi wali negari itu, tentu Ambo pendekatan Ambo ke orang tua-tua yang ada di kampung. Supaya bapak dari yang Mangku, dari Mangkudun, pokoknya tua-tua adat itu enam perlu dekati, minta nasihat, minta petunjuk. Pembinaan anak Pak. Waktu itu Tuan Samia kok lah mulai berhasil menanam limau dulu Pak. Ya. Satu-satunya pengusaha yang petani yang berhasil Tuan Samia. Jadi dan selalu Ambo jadi wali negari, ide-ide Tuan Samia itu jadi Ambo bersamaan. Oh, jadi lah mau tahu aja Pak dulu. Mau taruh ya tuh, ada masalah macam-macam lah masalah, tetap Ambo berkomunikasi. Sampai menjadi wali negari, Ambo tetap konsultasi aja lah jadi tetap beliau kok buah pikiran tentang Kati Melano. Itu kan sangkatan yang bosona itu. Jadi buah pikiran. Di apa saja kegiatan waktu itu tentang Kati Melano Samia tetap ikut di dalam. Dan tokoh-tokoh sepertinya Bapak atau Indosati itu tetap Ambo meminta nasihat ke jadi beliau. pas masuk apa banyak untuk mencari informasi Pak kayak yang tua-tua kampung Pak. Jadi atas dasar pemikiran awak saya jatuhnya tuh betul. Dan keinginan untuk negari itu berubah memang ingin kan begitu. Sudah itu waktu itu kan tua kan dulu kan tua negari itu kan ada balai adat namanya. Balai adat di Terpanggang masuk Belando. Di mana lokasi itu Pak? Di sekolah rakyat tengah kini kok. Oh, di tengah kini kok. Situ dulu balai adat Pak. Balai adat di Terpanggang masuk Belando itu agak agresi kedua. Iya, keseluruhan balai sampai 8. Ya. Jadi waktu Ambo menjabat wali negari itu, ya kan tua sedang apalah ketek ukuran 5x7. Berapa orang di bawah Pak tuh Pak? 2 saja. Sekretaris wali negari dan pesuruh wali negari. Dia batigo apa di kantor tuh? Batigo tuh staff namanya. Iya. Tapi kan ada waktu itu pengurus anggotakan. Sampai bermusyawarah, sampai minta pendapat, keputusan negari, membuat keputusan negari. Di sebelum itu sebelum Ambo wali negari, Ambo aktif. Artinya sekian lama ketentuan yang ada di negari kan tidak ditulis, tidak ditulis kan lah lisan saya saja. Dia mau buat peraturan keputusan mengenai masalah jalan negari, aturan-aturan, masalah jalan negari, masalah gotong royong itu membuat ketemu jadi penguruskan tuh wakil ketua kan ya, buat peraturan dan itu waktu menjadi wali negari itu pedoman itu mau pegang. Mulu-mulu mencari keadaan kantor seperti itu, prioritas pertama ingin membangun kantor wali negari. Sebab di Mage kantor wali negari lah rancak, di Mudia kantor wali negari lah rancak. Kalau pergi ke situ, ialah merasa malu kampung. Datang camat ke kantor. Ruang sedang ikolah kira-kira. Ada dokumentasi foto itu masih ada aja Pak enggak? Apa kantor waktu dulu kantor di situ? Dokumentasi Ambo duduk di kantor lah. Alai Pak. Iya. Ada dokumentasi lah di kantor lah. Jadi prioritas pertama waktu itu Ambo sampaikan ke beliau-beliau tokoh negari, ke penguruskan, dapat awak ingin membangun kantor negari. Sebelum itu di tahun 1960 atau 60
Lado ingin membangun Wali Nagari, Bapak Bartas sama saya Tino gitu, ingin membangunkan balai adat Wali Nagari. Disepakatilah jangan mama, sehingga nenek mama bapak bayua sampai terkubik batu surang. Masing-masing nenek mama nan idui atau nan tanam mengaluakan mas bayu batu sampai sakubi surang. Sama Sailo. Sailo 85 orang waktu itu kecap. Iya. Jadi waktu itu batu gula tak kumpul. Rencana kan bangun balai di muka mau sekolah tuh. Sebarang jalan. Tanah itu tanah dari tanah Kulare itu. Nyak Kilare ya. Dari Lamu. Jadi kebetulan tidak bersedia menyerahkan tanah. Itu tidak jadi. Tidak mungkin. Mungkin waktu itu namanya nyuci ini walaupun produksi tapi tegas. Iya tegas. Tidak mau ya. Tidak mau ya. Jadilah ampangan Johor waktu itu rusak. Waktu itu kalau pemerintah waktu itu apa saja kan ketoroyong. Iya. Bangun sekolah ketoroyong. Iya. Satu-satunya kalau di Padang tuh SMA 2 tuh bangunan ketoroyong. SMA 2 yang nak apa ke Rimbo Kaluang ke Pak? Di situ ya. Tuh di itu ketoroyong. Jadi sistemnya apa saja dulu waktu itu ketoroyong. Di sekolah ketoroyong. Jadi membangun ampangan Johor itu gotong-royong yo. Sehingga batu itu dipakai lah untuk itu, batu untuk balai. Jadi habis lah. Jadi kalau untuk membangun balai itu, namanya balai adat tentu nenek mama yang bayu. Bangun balai itu ya nenek mama bayu. Itu namanya balai adat tuh. Dibaca lihat di negari model tanah datar, pekumbuh. Balai adat tuh ya memang khusus balai adat. Iya. Iuran ya mama. Jadi waktu itu untuk membangunkan Wali Nagari itu meminta iuran ke negari sih susah. Iya. Nggak ada dana. Sumber dana ya. Sumber dana nggak ada. Waktu itu muncullah undang tokoh-tokoh di Bukit Tinggi, Tun Zahar, Mudahar, banyak tokoh-tokoh di Bukit Tinggi, Padang, undang ke negari membicarakan keadaan negari, membangun kampung. Jadi muncullah ide waktu itu membuat daftar isian proyek. Waktu itu sejak tahun 69 negari kau dapat bantuan 100.000 setahun. Iya. Di samping bantuan 100.000 setahun ada bantuan tambahan, mungkin 100, mungkin 50. Itu celik-celik keadaan negari lah. Itu. Waktu itu ambo usulkan bantuan tambahan kok, membuat daftar isian proyeknya 1.500.000. Membuat daftar isian proyek 1.500.000. Tapi langsung memberikan ke Tun Zahar. Iya. Tun Zahar kau beliau anggota DPR Provinsi Sumatera Barat. Pak. Itu tahun 72, 73. Jadi dapat bantuan ambo masukkan ke beliau, kebetulan ada namanya kawan di kantor gubernur sama beliau. Iya, kenalan beliau sama Saide segala macam. Turun bantuan gua 750. Kan banyak tuh, Pak. 750.000. Iya. 750.000. Dirapekkan lah. Dirapekkan di negari. Ke toko-toko negari waktu itu. Kau udah pilih bantuan 750.000. Untuk apa dikandalkan? Kan untuk jalan kan begitu. Dapatlah ide bersama itu pitih ko kerekel di Bali ke jorong. Iya. Karena Karanyat. Di Bali ke jorong. Sudah itu Asia kerekel ko termasuk iuran jorong untuk membangunkan Wali Nagari. Dan sebelum itu terlaksana kalau dapat tanah. Bawa tu terpayang. Emang kan. Sebelum itu untuk membangun
tanah untuk membangun Kantoli Nagari ko tentu dicari-cari. Ada berpendapat di tanah Penyure. Iya. Beliau lebih jauh kan mengenal orang Nagari. Itu ide tersami ya waktu itu. Iya. Terakhir bercerita itu ya tersami aja. Kok dapat kok tanahnya nyasa kok di situ kan tua ada tanah lapang di belakang. Iya, pas di tengah-tengah. Musaji. Musaji. Jadi ambo nolak kakaknya dari mangku nya lano tok orang padat tok orang tua Nagari lah dapat dibuangi. Kan beliau berdakean di Maikarani waktu itu tanah orang Jambak, tanah Maikarani, tapi waktu itu penguasaannya Bapak Datuk Asa Mantiko. Mungkin anak pusako aja kali dulu ke Bagadai segala macam enggak tahu ya, enggak tahu ya. Itu kecil beliau setelah menghubungin tidak mungkin dah wali kecil pada terjemahku tidak mungkin. Tapi sesudah itu tuh waktu Maikarani gue sudah sembayang asa, ambo duduk di muko minta berbicara ambo beliau, Maikarani ko, ambo sampaikan lah, cia, kok di situ letak Kantoli Nagari ya. Baralah kerancaknya kecil ambo. Ada tanah lapang di belakang. Ada sekolah, ada musaji. Kecil orang bapadang, bagalanggang, babalai, musaji. Alat cocok mana situ rasanya. Jadi kecil jawapannya sapatah sebenarnya. Kesaraka wali lah kecil beliau. Itu saja, tidak labian, tidak berkurang. Kesaraka wali lah kecil beliau. Dia karena lasar itu kecil beliau. Tentu Bapak Datuk Asa Mantiko ko pendekatan mulai. Mendekati beliau mengecekan lah. Kau dapat tanah itu terpakai. Jawapannya capek lah nyo. Tapi itu dah wali. Ambo buangnya si Suna dulu. Kemenakan dia dari Jakarta. Jadi perawat dari Jakarta. Ambo buangnya Suna dulu. Bayagi lambo dulu. Agak semulia hari. Tapi alun 15 hari seminggu lalu dapat kabar. Dapat kabar dari beliau. Ada wali. Tentu masalah harago lah. Iya. Haragonya waktu itu dia kena berpedoman kenal tanah lah pernah dijual orang segala macam. Beliau minta Rp4 hameh. Waktu itu membicarakan jatuh samia. Dana waktu itu yang ada sekitar Rp2 hameh. Pinjamlah piti tersamia Rp2. Jadi menjadi se murah senak Pak. Murah se prosesnya. Itu. Lah sepakat ya bela ketum jadwal gotong royong. Ya jadwal gotong royong kemana membersihan juga kantor balai adat kantor Nagari. Jadi besok ke gotong royong tu diuguh lah sendang sabalik. Sekampang. Ayo di Koto, tarik ke Balai Panjang, tarik ke Turaguang, tarik ke Winu, tarik ke Landare, tarik ke dalam Koto. Iya. Orang mau gugah cenang. Iya, siapa mau gugah cenang lagi tekan apa? Pangkas. Tempangkan. Orang mana Pak? Di orang di Pitu Koto. Pitu Koto, mau gugah cenang tu Pak. Mau gugah cenang. Gotong royong bisa ya itu masa Belanda kan serupa itu. Kalau gotong royong gua cenang. Dicobalah serupa itu. Rupanya ya keluar orang. Ya warna semangat orang gotong royong. 2 kali gotong royong sempurna selesai sadar. Sama kayu gadang-gadang di situ tuh. Nan kamai-amai kebun kandung ya minta mantan nasi. Jadi padusi laki-laki. Padusi mantan nasi. Ibu-ibu mantan nasi, orang teroyong. Jadi itu untuk Kantoli Nagari niatnya dulu Pak. Iya untuk Kantoli Nagari itu. Karena Kantoli Rina do. Jadi apa ada pernah cerita apa ada gotong royong, apa catat itu gotong royong itu yang apa catat atau yang enggak, itu sebelum itu tuh. Sebelum itu. Sebelum itu ikan dari Jalan Nagari itu kan harus berasi. Iya. Itu ambo di dalam di Kerapatan Nagari lah membuat aturan bahasa jalan
dari Siko, kau jalan orang balai dalam balai panjang. Iya. Jalan Niko dari Siko, jalan orang dalam Koto. Jalan Niko, jalan antara Niko ya, jalan. Pokoknya tiap jorong lah punya jalan. Ada bate-batenya. Iya. Jadi jalan itu kan harus digotong royong kan, gambarnya masih zaman gotong royong baru. Iya. Tidak dalam main upah segala macam. Jadi untuk itu tuh mau minta kau li jorong kapal jorong istilah ketika itu supaya ada daftar tenaga gotong royong di luar angku kati, angku imam, di luar dunia mama. Iya. Begitu. Jadi dia li jorong dia dikirimnya ambo buku kan. Ambo buku kan sabar buku itu, apa buku itu. Setelah itu ambo buat ambo sensil. Sure ada perlu gotong royong nagari, ada perlu berisi jalan kok melalui panggilan di sure itulah ambo stensil banyak-banyak. Jadi mulai tahu sian angkat menulisnya untuk bulan kini kok sian kapai gotong royong pernah lalu jalan lolong koto karajo merasian jalan sinan. Iya. Ada datanya Pak. Ada datanya, mau menulis lah. Kalau saudara tidak hadir, diminta uang ganti. Waktu itu tiga rupiah, itu tidak takkan ada boleh. Itu kan bisa untuk kasagari. Iya, jadi diganti. Kalau saudara tidak bersedia hadir, supaya uang kau diganti. Itu termasuk dana-dana untuk bayar adat tu, baik itu. Jadi setiap gotong royong kalau waktu perayaan 15 Juni kan makam tu harus bersihan. Iya Pak. Itu memang baik sudah perintah selai. Lah ada datanya dia mau siang orang kan diminta datang. Enggak dicari selai. Di kota Pakcik sih kau di kota kau mau nulis selai. Lagi instruksi selai apa? Masalahnya gotong royong bagian surat-surat itu. Dia diantarlah di Pak Datang aja Indo. Pesuruhan Nagari kata itu. Pesuruhan Nagari dulu itu Pak. Jadi untuk gotong royong kata itu murah. Iya. Jadi kalau ada bantuan dari balai untuk pembangunan kantor Nagari, kalau ada PT 750 Iya. Lah dirapikan. Ayo dikasih di Bali kalau kerekel di Bali itu kerekel di ampuh, batu ampuh namanya itu batu pacah. Iya. Kalau di Bali batu pacah, diserang ke jalan, orang langkah lalu tidak cukup 100 orang sehari. Iya. Tentu sama jalan itu berumput tambah aman nabehnya. Susah. Bertambah lo kerajo. Tambah kerajo. Tapi kalau kerekel dia ditimbun juga kerekel, bandanya rancak, banda kiri kanan rancak, kerekel dia jalan tu rancak. Iya. Ya benar sama lo ya dan apa? Tidak murah merasihannya. Jadi waktu embok kawaranti itu jalan tu rancak saja. Tidak baku ditangin, ada lampu jalan malam tidak kawan. Aman. Baik itu rancak jalan waktu embok kawaranti itu. Tahun 76 tu Pak. Tahun 76. Tahun 76, 75. Jadi kan kerekel kalau di Bali, ada yang mengadukan ambo seperti kecilnya bantuan desa untuk jalan kau tidak dipergunakan untuk jalan. Dipergunakan untuk jalan. Kedua nombor KPMD. Kedua nombor KPMD. Itu datanglah orang PMD. PMD itu apa kok Pak? Pembangunan masyarakat desa. Kan PMD. Iya. Kepala Kantor PMD. Jadi datang minta kunci kas. Minta kunci kas. Bagian PT ada PT dalam 300.000 seperti itu. Maaf ada PT Pak. Lah di Bali yang kapasitas Pak. Kerekel ke siapa? Itu ambo bawa lah beliau. Camat tu ambo bawa ke lapangan. Ke Kota Kacik, ke Pisang, ambo bawa ke Johor, ambo bawa ke Tanah Panjurek. Kau kerekel Pak di Bali. Kasih yang di Bali Pak. Jadi bahkan tidak bantu ampuh kisah camat. Kena bantu ampuh sebab itulah susah memberasihan jalan. Tapi kalau bandara rancak, kerekel ditebarkan rancak. Jadi waktu itu kerekel kalau lah banyak tersoal lah disorong ke jalan. Karena PT kau di Bali kan di PT
kembali ke Rekel kan masing-masing jorong. Iya. Waktu itu kalau jorong waktu itu paling banyak penduduknya dalam koto. Sampai kini. Penduduknya dalam koto banyak lo mengeluarkan kasia. Iya. Orang koto kasia ketek seketek lo mengeluarkan kasia. Jadi Asia pembelian kasia itu penjualan kasia itu dari jorong itu pitih itu dipakailah untuk membangun wali negari. Tentu atuh. Itulah yang mau kecekkan bahasa kantor wali negari itu bantuan rantau. Dia karena bantuan Tuan Zahar itu kan di Bukit Tinggi, kita DPR di Padang kan orang rantau tuh, bantuan beliau. Walaupun tiru perintah daerah, jalan rancak, jalan berkerekel, pitiko dipakai untuk pembangunan kantor wali negari itu. Itu sejak dari pondasi, batu batanya, siminnya, ya itulah dibangun. Sampai ke tatonya nak Pak. Waktu itu ambo pergi ke Pekanbaru. Bertemu Jurang Kamang Sayu di Pekanbaru, sudah itu bertemu Jurang Kamang Sayu di Padang, sehingga dapat sambutan lah waktu itu seluruh pekayuan itu datang dari Pekanbaru, seluruh pekayuan termasuk Atok. Ditanggung di orang perantau Pekanbaru. Nah nindaknya untuk gonjong, untuk gonjong itu kan harus kayu lawe. Di Bali kayu surian kadang. Wakandaan surian tuh. Dari Padang, loteng, triplek. Bajale porsi-porsinya. Lagi porsi dari Padang waktu itu. Jadi ambo mengecehkan bahwa kantor wali negari dalam Nandemwe di situ waktu itu, kantor wali negari juga itu peletakan batu pertama kantor wali negari. Jadi kini ada orang ngecekkan bertanya lo kambo Iko namanya balai adat kantor kan tak kantor wali negari. Ambo pun tak yaleh di masalah itu. Ambo dan dulu membangun kantor wali negari. Di kantor wali negari Lunado lah. Kalau dikacekkan balai adat, iyo dan nenek mama ada ke situ dah. Iyo dan jorong yang ada ke situ. Jorong apa minta bayu krekel tuh. Jadi kamu kalau balai adat namanya tentu iuran nenek mama. Nenek mama. Yang pertama tadi itu cerita apa? Batu pertama yang dikumpul untuk Ampang Joho itu iuran nenek mama. Itu iuran nenek mama. Tapi tidak jadi. Jadi bawa lah Kak Joho untuk mempailuan Ampang Joho. Bukan tidak main daan nenek mama. Nenek mama menolong juga. Nenek mama ingin bangun balai. Itu lebih iua tapi batu kau terpakai untuk jorong-jorong. Iya, jadi kalau yang di kantor negari kini itu bahwa apa minta tiuk jorong dalam koto dek banyak lo kasih banyak kasih keluar. Krekelnya. Kalau yang jorong koto kasih kan berarti antar jorong yang bayu. Antar jorong walaupun di dalam jorong itu ada nenek mama. Iya kan Pak? Tapi tapi batu untuk koto royong tuh sebelum itu tuh amon datang ke dulu ke surau-surau tuh. Penyampaian betul royong tuh nenek mama satu lo. Sampai pemuda. Sadonya nan bundokan doang satu lo. Nenek mama tadi muko untuk royong tuh. Nan bundokan doang membawa nasi je sambal. Membawa nasi. Itulah membangun balai. Jadi setelah dibangun balai tahun 77 orang kan ke pemilu. Tahun 77 orang ke pemilu. Jadi ambo lo pikir yo ambo nak ketaruh, nak mungkin taruh dia negara. Tapi kecil beliau tu unyi balai itu dulu. Unyi kan tua itu dulu. Wali lah Makarajo. Bismillahan nak Pak. Bismillah. Ketua Koranti itu lah tak pakai itu untuk rapi-rapi lah. Dari situ tu rapi-rapi masih alun selesai lah. Tapi lah bisa dipakai. Jadi waktu pencalonan tu, waktu ke pencalonan wali negari yang kedua kali, dicalonkan juga ambo. Calon ambo waktu itu calon tunggal. Dari 29 anggota Kerapatan Nagari, 29 anggota Kerapatan Nagari waktu itu mencalonkan ambo 22 suara. Yang lain cie dua itu ada orang 3 kan dah. Tapi ambo dapat suara 22. Jadi pakai cik Pak Camat ini harus 3 paling tidak. Harus 3 ke.
Ya kalau itu ulang pemilihan dulu Pak Camat ke siapa? Diulang pemilihan, dibagi-bagi sudah orang ke berapa mana dulu. Bayu bertidur dulu masing-masing siang ke dipilih. Sehingga dapat suara 3 atau 4. Jadi lah bisa 5 suara, 5 sampai suara, bisa 6 suara, kan bisa cukup ya. Pak Camat enggak ditambah saja. Ulang pemilihan Nawali tetap. 6 suara 22 tetap ya. Ulang pemilihan itu ada dapat 6, dapat 7. Tentu tidak sejumlah kerapatan negari lah. Lebih itu. Tapi dia kena Pak Camat untuk ke 10 itu tadi mau saja. Iya. Jadi waktu setelah sampai hasil pemilihan pencalon wali negari ke bupati, Ambo dianggap menunjuk orang PKI jadi kepala jorong. Iya. Jadi sebenarnya Ambo tidak menunjuk orang PKI tu. Ambo tahu tokoh-tokoh di kampung tu, walaupun orang PKI tapi tokoh itu tokoh nak panutan di kampung tu. Nanti untuk bayi bertidur, bertoroyong memperbaiki kampung negari tentu dibawa bercerita. Iya, iya. Baik ke apa lalu di mana Pak di Dango Baru kan? Iya. Lalu di Goto, lalu di Raguang. Iya. Itu. Lalu di situ tu dia tokoh yang ada di situ di Raguang ya Pangka, Dango Baru yang Muncak. Kalau di Longkoto Pak Datuk di Pucuk, itu beliau tu tokoh masyarakat di sini. Di situ melalui. Berdua itu Samia. Iya, baru aja nyaki Samia. Iya itu. Habis itu cari ceritanya. Jadi sebelum kejadian masuk Kampung Elok tahun 74, itu kan Vietnam jatuh. Iya. Vietnam jatuh, tentara Amerika kalah. Iya. Jadi dikumpul lah tokoh-tokoh orang-orang dari partai PKI golongan C di kantor wali negari Kemudian. Iya. Sekecamatan dikumpul di sini. Jadi waktu itu Pak Camat, Pak Guter segala macam tentu ia mengingatkanlah ke orang-orang kos supaya injan mencoba-coba berbuat. Iya. Gitu. Tapi dan pikir-pikir dipetakui orang tu tokoh-tokoh tu, tapi dan pikir orang pun orang cadik sadanya. Iya. Orang-orang lah berbuat untuk kemerdekaan dulu, orang-orang tokoh-tokoh kok. Itu berkecelah ke Pak Camat. Pak Camat, kok bisa wali negari dan menghadapi beliau-beliau kok tentu wali negari kisah beliau. Kok dapat mintalah sambutan ke wali negari kisah Pak Camat. Jadi rancak rumah kisah beliau. Pak Camat. Waktu itu Pak Camat waktu itu kami minta ke wali negari, nanti mintalah kami ada orang 6 wali negari. Ada yang kepala SD, ada yang bekas camat wali negari itu. Dan nama ada itu masalah apa ya bagi kata sambutan? Dia bagi sambutan. Jadi waktu bagi sambutan tu ambo angke lah beliau-beliau itu. Artinya kalau dibandingkan diri ambo, apa-apa lah yang berjuang untuk merdekakan kemerdekaan. Mangke jatuh, mangke bayin burunciang untuk kemerdekaan. Tapi ibarat membuat rumah kecil ambo. Ibarat membuat rumah kecil orang Masumi ikut rumah narancak. Kecil orang PNI ikut rumah narancak. Kecil orang PKI ikut rumah narancak. Padahal rumah gadang kau narancak mana kecil. Ambo paslah Pancasila dari segi adat. Ambo bandian Pancasila juga agama. Tak ada talian sebenarnya. Aset dari kecil mula dari Tuhan yang Maha Esa sampai keadilan ada dalam adat. Iya. Ada dalam agama. Iya. Itu. Setelah itu ambo cerita kamu lah baak komuniko mangko bisa diterima di Rusia. Waktu itu yang berkuasa di Rusia ke raja Tsar Rusia ke orang di situ yang berkuasa itu tuan-tuan tanah yang berkuasa. Orang gereja, pimpinan gereja dan tuan-tuan tanah. Orang di situ tu bakar rajo cuma tulang lapang karet. Alat kelengkapan untuk bertani segala macam tuan tanah yang punya. Begitu keadaan di situ. Begitu pula di sini. Di sini baang ke bisa orang dari mau ke paham ke sini. Dek kan nak dolah paham dan sarancak, paham dia ada cara dia ada.
Kalau awak di Minangkabau, apa-apa kalau pai ke Pasaman ke Ciambo, bamamak ke orang di sini, masuk suku di sini. Dia tanah sebingkah hawa serumpun ke Ciambo. Banyak tuh dapat tanah dia. Iya. Baik itu rancaknya ada Minangkabau ke Ciambo. Baik mama lah dapat tanah apa? Ibu mama lah dapat tanah. Jadi paham komunis itu serupa itu loh, bang orang masuk menjadi paham memahami komunis dia karena serupa itu keadaan di Cina, serupa itu loh keadaan di Rusia. Jadi sesudah itu selesai acara itu pulang, ya ampun di pegunjian orang tuh, toko-toko PKI itu, ampun nak menyangkul lu ali celbek segitu. Sehingga asen di Karajo kan di Kamang tuh, gotong royong segala macam jalan Lubuk, jalan Panji, jalan Balai Baru nalanya, balia-balia itu lah nang gigih Karajo teroyong. Baik itu. Iya artinya nama keluarga itu tata dino dulu. Komunikasi apa menyampaikan komunikasi. Namanya kan ilmu komunikasi. Iya. Serang gubernur saja, presiden baraja ilmu komunikasi. Iya. Kalau ambona buku ilmu komunikasi itu bawa coyo. Iya. Itu. Jadi naniko nak tersinggung, naniko nak langsung apa? Iya, yang namanya komunikasi kok nawak mengasui, nawak gagas di kerja nurang. Iya. Kas, tolong ambil baju serupai ko ambil ko potong baju, ko serupai baju. Ko jadinya. Ko jadinya serupai ko bajunya, tolong ambil. Jadi nawak kerja suruh kerja itu nya kerja kan itu. Jadi kalau komunikasi kalau kemudian lancar, anak disampaikan ke orang tu anak mau kasih dikerajokannya. Betul. Itu ilmu komunikasi. Iya. Jadi itu yang mau sampaikan. Masih takana yang mau tu jalan Balai Baru tu bakur tangin bawa ke Lempara. Oh, dek lanyah. Dek lanyah taruh. Tidak bisa kalau keretangin bawa ke Lempara. Sarawak kalau kencengan. Tapi waktu itu beliau-beliau dan bekas tokoh PKI itu, gigih dia ladang kerajaan saya wali kecil beliau. Dia kali pandai dalam benda tu. Tapi dia pandai dalam komunikasi beliau. Dia jalan dari itu jalan Panji itu orang dari kerja. Jalan Banda Panji itu, orang Landare ke orang ke situ. Baik itu pandai dia mendakean tokoh-tokoh nado di Landare gitu. Model tokoh orang tua mana di Landare itu. Nanti mendaki, pakai CN di kawan-kawan ada mangke bila jadi jorong. Sebenarnya noli jorong itu orang pisang si Kani namanya. Si Kani namanya gitu. Bukan jahit jo. Iya, jorong apa tuh Pak? Di Landare. Oh, Landare. Itu. Itulah dulu. Pemahaman lu. Jadi dikadukan den Kabupati ada yang terpanggil mangke kepala jorong atau ada roge kepala jorong. Sehingga den tidak terima jadi gelombang selanjutnya. Dia gelombang satu pencalonan den tidak ditolak. Akan ditolak. Sehingga tinggal waktu itu Mak Saupa kok pensiunan Ketua Bupati, Kepala Bagian Umum Ketua Bupati, Tuan Tibran gua ketika itu Kepala SD Tengah tu. Dan ada tidak jadi tu. Mulai dicoret nama Pak. Gara-gara pemahaman tadi tu Pak. Itulah banyak berarti. Jadi bagi orang gaya mengajuang di kampung lain. Itu sehingga muncullah sampai ke Padang. Oh, itu ke Padang Pak siap ke Padang. Kak usah jahit. Boleh tukang jahit je dulu. Merantau ke Padang menjahit Pak. Itu berkeluarga tuh Pak. Alah berkeluarga. Lewat anak Surang. Apa nikah tahun baru tuh Pak? Nikah mau 71. 71. Iya. 1. Bara orang Pak anak apa kini Pak? Balimo anak Pak. Cucu kini lah bara tuh Pak. Cucu 7. Oh, lah rami nak Pak. Tapi itulah. Dan ada juga anak tu dan tidak berantu anak. Oh iya. Istri apa orang lah Pak? Ibu? Di Mage waktu itu. Oh, di Mage. Jadi kini lah meninggal. Meninggal lah 2 tahun. 3 tahun gitu. Oh, saya nama Leo Pak? Jasni. Ayah Bu Jasni. Kau yang 5 anak Pak? Iya. Oh. Itu
di karena di Padang, ya malu lah tolong menolong, bantu ados lah mingin ambo ibu ambo, ayah ama ambo, ibu ambo ya, ibu penyayang, ibu penyayang. Jadi turun kamu ambo penyayang ya kurang. Iya. Jadi kalau waktu ambo bujang, ambo geneng. Nah, lain orang kau mencari-cari binantu, nengkat si dia itu sampai ya kawak. Di negari itu orang mencari binantu, siapa ya? Tapi janjian awak tidak ada di situ. Jadi kebetulan waktu itu ada di Mage. Nah, waktu itu Pak Adam Malik datang ke kampung ke Mage. Adam Malik. Ambo sama duduk aja bupati. Ambo ingin bertemu je Pak Adam Malik ke. Sebab waktu ambo ke Jakarta untuk minta bantuan pembangunan makam pahlawan, taman makam pahlawan tu. Iya. Itu masa apa aja tuh Pak taman makam pahlawan tuh Pak? Bantuan tuh. Iya tuh, itu kan gerbang tuh. Ambo yang berani, sesuatunya berani menemui menteri. Oh, menteri apa tuh Pak? Menteri sosial. Menteri sosial. Jadi orang kampung mengecek kan, si kulih yang kemana menemui menteri, kecek murah mencari menemui menteri. Kiranya sampai. Tapi waktu itu pembinaan makam pahlawan mula kan dari Hamkam pindah ke Departemen Sosial. Itu bulan Mei tahun 1970 Jadi waktu 1970 itu ada peringatan Hari Pedang Kambang sebelum itu Batang tu kan cerita nak. Iya. Betul kan cerita leh kah? Iya. Tahun 69, tahun 69 dia adakanlah Hari Peringatan Perang Kambang. Diundang Pak Gubernur. Dia ada salah satu panitia situ. Iya. Waktu itu Gubernur jam 9 lah tiba di Pintu Keto. Duduk di Lapang Pintu Keto. Nak mewakili. Iya. Orang lain ada boleh dah. Nak ada orang. Lah ada acara yang semulanya sawaleh. Lah sudah acara undangan dari Padang tidak dapat air. Nggak ada tiba minum dah. Tak dapat minum. Tak ada di mana tak dapat minum. Apa nih dia kerja seperti itu? Kan itu. Jadi begitu itu, merasa ada yang terpanggil loh rasanya. Terpanggil loh. Masa gubernur yang diundang ke Kambang, dapat air segala itu sampai balik. Paling dahulu tiba sinan. Jadi tahun 70 tahun 70 itu tahun 69 tuh. Tahun 70 ingin ambo ikut di kepanitiaan tuh, pembentuk panitia tuh. Kebetulan ambo lo terpilih ketua. Ambo masih bujang gitu. Iya. Masih lapeh dulu napa. Ambo terpilih ketua. Jadi ambo sampaikan lah ke anggota panitia. Awak ni moyang awak nak berjuang untuk parang negara kemerdekaan, berjuang untuk nak Belanda. Kini awak lo nak bayu untuk memperingati Perang Kambang lo siapa. Awak minta lah ke pemerintah ke sini. Iya. Minta. Dia membuatlah surat permohonan ke gubernur. Proposal ke gubernur, Kawanan Korem, Bupati, untuk bantuan sumbangan ke Panglima. Iya. Membuat. Dapat. Suka ke gubernur. Dari gubernur dapat 15,000. Waktu itu 15,000 itu lah Rp2 ameh. Itu di Panglima, kalau Pak Gubernur kasih 15, kami tentu menggelisih 10. Iya, di bawah gubernur. Kecil wakil Panglima kau. Dapat itu 10 lah. Ada 25. Ada 25. Itu Pak Ilmu ke Pangda. Pangda kau keuangannya Pak Anwar Maksum. Pak Anwar Maksum pernah jadi wali kota Bukit Tinggi. Pulang ke Pegarah cerita. Dia kalau masuk ke beliau. Galak seperti itu jo. Mau kesian.
galak apa serumang Bukit Tinggi je baru padahal awak tak berkata tahu aja beliau tu pendekatan. Iya, komunikasi tadi bala napa. Komunikasi. Jadi ada pela 5.000. Pangdak kok apa kok, Pak? Panglima angkat kepolisian. Oh. Kapolda gini. Iya, Kapolda. Lah 30.000. 25.000. 30.000. Iya. Nah, itu bawa pulang. Oh. Bupati ada bagi 5.000. Lah baraka meriahnya tahun 70. Tentu tercangang serang David Biti. Kini buat lah iko, buat lah itu ke siapa. Itu buat Vandel. Vandel kok? Vandel lu berjual ke masyarakat. Vandel kok apa kok, Pak? Hari peringatan Perang Kamang. Vandel. Berjual ke orang ke masyarakat. Iya. Itu di Bali. Di Bali. Itu minta tolong lo ke pegawai Kantugati di perhubungan, bagian perhubungan. Tolong diedarkan ke orang Boto. Dapat loh. Tahun 70 tepat. Tahun 70. Jadi waktu tahun 71 orang kepemilikan Munggo Pak Adam Malik ingin ziarah ke kubu ayah istri beliau. Pada Malik itu yang perwakilan ASEAN yang mendirikan ASEAN kan Pak, yang perwakilan dari Indonesia. Jadi, kan. Waktu ambo ke Jakarta tuh, ambo ke Jakarta tentu ambo cari tokoh-tokoh. Tokoh-tokoh Kementeri Sosial ko, ambo hubungi orang yang dekat ya menteri ko. Ambo brosur pidato Nasution, pidato Panglima, pidato Gubernur. Ambo batu atau ambo buat brosur itu ambo cetak 20 buah, 50 buah. Antum bagi aja pada orang-orang tokoh-tokoh di DKI itu. Beliau itu nama bagi rekomendasi ke Menteri Sosial. Sehingga dapat 75.000. Itu 75.000. Kalau itulah untuk gerbang Taman Makam Pahlawan. Yang kini kok tuh Pak. 75.000 itu. Sampai Pak ke Menteri Sosial, nak Pak dikecen orang, nak mungkin doh. Itulah keadaan dulu. Jadi ambo kawin ke bagai cerita tadi. Dek karena menunggu ada Malik waktu di Jakarta tuh, tunggulah Pak Adam Malik pulang dulu. Kecek Pak Juir Muhammad. Diminta sumbangan kayaknya. Beliau waktu itu ketua sidang Majelis Umum PBB. Jadi menunggu-nunggu itu hari ke Puasa, awal inginnya pulang lah. Jadi pulang. Waktu jauh satu Pak Adam Malik pulang, ingin menyampaikan surat itu juga, menyampaikan apa itu juga. Sama-sama jadi bupati saja. Sama bupati saja. Siapa yang duduk jadi bupati itu, entah bupati itu kecil romage. Orang hebat itu siapa? Itu nasi kulih di Kamang sih. Awal lagi neng. Itu di mangko di jodohan Japa. Itu kau jodoh jadi. Iya. Berapa lama Pak ibu anak namanya Pak? Jasni. Ibu Jasni. Lama tuh 203 sampai 10 tahun lagi. Sampai 10 tahun. Itu ceritanya Pak. Jadi gara-gara duduk jadi bupati. Agak jauh pati, ada orang cari. Cerita orang mage itu, ini sakit-sakitan kerja. Itu mulanya tuh, ini pas penyakit. Indak mama, indak bapak. Ayah bapaknya ditembak PRRI, ditembak OPR, itu. Ditimbur rasa ibu, santun. Ini sakitan kerja. Dia kan rasa itu indak mama, indak bapak, timbur rasa santun. Itulah jodohan atau apa? Jodoh. Dia memang sakit enggak. Sajak dari mulu malam pertama sampai ke meninggal kok. Dia sakit. Sakit dia. Jadi mengabdikan nagari nak Pak untuk istri mode itu nak Pak. Kau masih kuat aja Pak menjahit pas. Jadi menjahit kau ilmunya dari siapa dulu kok Pak, sejarahnya kok Pak? Menjahit kau deh karena ada karena PRRI ya kok. Karena PRRI yo kecil mama ambo. Bang kalau ndak sekolah, ada kada duduk di kursi dia kecil mama ambo. Iyo ada yang ke sekolah, Sarawak ndak ada sih.
Di Sarawak kan waktu PRRI kan tidak bisa ambil di Sarawak. Iya. Tidak mau buang ke tinggi putih. Iya, tak kurang. Kau pakai Sarawak dan dia lagi Sarawak dia. Jadi bayi Sarawak. Iya. Ada mesinnya Aki begitu itu peninggalan beliau. Di Kota Kaccia. Di Kota Kaccia mesin tu. Kecubo. Kecubo lah bayi Sarawak tu. Bisa kiranya. Isa ada gelo di tanah mir ke tuan namo baju salah. Apa bayi itu baju tu. Itu bulu-buluan. Jadi waktu PRRI itu ada kain pempasan parang Japang 6 meter per keluarga. Jadi setiap keluarga di Kemang itu dapat kain pempasan parang Japang. Kepamarekan namanya. Nah itu tuh kan untuk kemenakan untuk anak mama mau banyak berjahit lah Sarawak tu. Nah itu mulanya. Sudah itu ada kawan tetangko. Kawan tetangko, kawan sagrup je musik di kampung waktu itu. Tetangko sampai kini dan tadi matinya tidak tahu dah. Nah ini dia karena ini tetangko awal lari ke tinggi lah. Lari ke tinggi pada tetangko lah itu. Lari ke tinggi, lari ke tinggi itulah belajar menjahit sebulan. Tapi ilmu. Atau di kampung selain. Bila sudah masuk Pak jadi wali negari merantau ke Padang sampai kini masih menjahit. Ya, dan di Padang kan tetap organisasi. Tetap aktif Pak. Tetap aktif. Di kampung di Kota Kaccia itu Ambo mendirikan koperasi. Koperasi namanya Pak? Koperasi Jorong. Oh, koperasi Jorong. Tapi terakhir habis juga. Koperasi Kiper itu Ambo kata negari. Ambo ingin mana koperasi gue di negari tumbuh dengan baik. Itu. Jadi dia kena tukang banyak, tukang perabot dibuat koperasi kan begitu. Ambo undang tokoh-tokoh tukang di negari itu supaya bisa berkooperasi. Kalau berkooperasi dapat bantuan dari pemerintah. Jadi perusahaan nanti dapat bantuan masing-masing. Kerajo di mesin di bengkel, enggak kerajo kasar lah. Tinggal mempoles-poles lah. Tapi kerajo kasarnya dikurang je mesin. Koperasi mengerajokan. Kan lebih lancar. Jadi perusahaan nanti negari awak di tengah. Ke utara, ke selatan. Kalau awak negari memproduksi kayu, usaha perabot produksi siamo, kan lebih rancak pemasarannya. Tapi nak makan di orang kata itu, sangat didiri. Kalau kata itu kiper di sawah. Iya. Si kiper. Itu dia kalau kami itu samia itu. Salah satunya Ki Depi, satunya Ki Lenin. Iya itu dia karena dia kena nondamu dalam kali lepek di negari. Terus biasa lah diri saya sekolah wali. Ini koperasi kiper. Tapi koperasi kiper tu dek pengurusnya tidak tukang. Pengurusnya kan tidak tukang. Itu susah namanya koperasi kalau prinsip koperasi tidak serupa itu. Jadi kalau pengurus koperasi itu harus tukang tuh. Sehingga lebih tahu. Jaleh nyoba anak bertanggung jawabannya segala macam. Ikut pengurus koperasi waktu itu tidak tukang. Jadi sehingga koperasi cair aja. Tapi di Padang, Ambo sebagai tukang jahit mendirikan koperasi. Koperasi itu sampai menjadi berprestasi tingkat nasional 3 kali. Caranya tuh Pak pembinaannya Pak? Ya, awak dia mendirikan koperasi itu awak yang pengurus. Awak yang penjahitnya mana di dalamnya? Awak yang penjahit pengurus. Sudah itu awak yang berbelanjur di koperasi. Jadi. Keuntungan dibagi semua dapat kalau pokoknya tiap tahun. Tapi SHU sisa Tapi satunya itu. Sehingga koperasi itu dapat tim yang terbaik tingkat nasional 3 kali. Sampai terakhirnya Ambo diangkat jadi ketua Dewan Koperasi Kota Padang. Tahun baru tuh Pak? Tahun 1999 sampai 2004. 5 tahun Ambo ketua Dekopin Padang. Jadi jiwa Pak organisasi itu walaupun apa lama rantau tak bawa jo nak Pak. 5 tahun. Kurang kalau waktu itu nan ketua Dewan Koperasi kok kalau di kabupaten setidaknya sekda. Iya. Kok apa? Penjahit mana? Asisten duo. Iya. Pejabat. Iya banyak penjabat. Umumnya ketua Dekopin kok penjabat. Di Padang Ambo dan terpilih. Penjahit.
Iya penjahit. Iya. Dia memang orang koperasi mana Iya. gitu. Lah berkecimpung langsung ke dunia. Iya. Itu Pak terkait dengan koperasi. Kini kan di Indahsari mah Pak yang dapat bantuan patang cerita nih Dewi Ladandare. Ternyata Pak ibu-ibu kok Pak koperasi Indahsari apa tuh kelompok Karupok Kamang. Jadi sekitar 50 anggotanya Pak. Kini PT-nya sekitar devito sampai plus 9 juta beredar Pak. Itu kan banyak tuh Pak. Jadi itulah yang kami bentuk Pak, koperasi yang berbadan hukum yang dibina dari dinas kabupaten Pak. Alhamdulillah Pak. Jadi Bake Capak memang batu yang terlibat di dalam itu memang orang Karupok Kamang. Iya, Karupok Kamang. Jangan orang dari luar. Hanya orang dari luar. Jadi digitalisasi nak Pak, dibantulah dia anak-anak muda kok pelaporannya melalui komputer jale. Misalnya si A meminjam PT 3 juta, berarti sesuatu utangnya. Lah kan kini murah Pak lah pakai komputer. Jadi memang yang lamu tuh di Duian balik berarti dasar-dasar di Kamang kok nak Pak gitu. Yes, ambo sananya kalau ingin diundang ambo ingin masuk. Ambo apa Pak? Alhamdulillah. Memberikan penyampaian dan koperasi kalau serupa itu. Itu. Sehingga kami dapat penilaian koperasi terbaik saya tahu. COTO kali tingkat nasional. Jadi diundang ke istana, mulai 2 kali ke istana. Narasumber koperasi mana langsung berkecimpung nak Pak. Jadi tuh. Boleh turunan sebentar. Setia Lencana tuh. Sampai Pak. Bisa sampai Pak. Izin. Iko apa kok? Iya. Barang Pak. Itu tahun 2003. Setia Lencana. Dari Menteri. Dari Menteri Koperasi, Pak. Dari Menteri Koperasi. Berarti mudah-mudahan nak Pak bisa ke Kamang bisa lo mode itu. Jadi yang Indahsari itu nak Pak pengennya dijadikan koperasi nagari le Pak. Memang di bawah naungan nagari. Kalau kini kan ada Bumnak, Badan Usaha Milik Nagari. Kok bisa yang lah mati Bumnak kok di Bali revitalisasi di bawah naungan Bumnak. Jadi kok Pak Patang Levi ada beberapa penelitian dan pengabdian konsultasi ke Dinas Pemberdayaan Daerah Pak yang kantornya kok di belakang kok Pak DPMD. Di Daket Diskominfo mah Pak. Jadi beliau mengecean kalau nagari wa ada Bumnak dan itu berbasis digital banyak dana yang akan turun dari pusat nak Pak. Jadi bara unit usaha wa ada beberapa sub salah satu koperasi itu nak Pak. Jadi orang mengecek si A mengicuah, nggak bisa kini nak kan kini komputer terdata, misalnya apa, jam 3 juta, lama bayar 2 juta 200, berarti tinggal 8 juta, kan nampak di situ nak Pak, 800.000. Jadi itu yang diharapkan Pak. Jadi memang awak desa anti korupsi, lanjutannya ekonomi nak Pak. Dengan ekonomi kok awak membantu masyarakat Pak. Itu harapan DP. Jadi hidup balik jiwa koperasi itu Pak. Sebenarnya itu tuh kan penting mana. Hal-hal negatif orang yang mengecat koperasi modeko kan kini lah bisa transparan nak Pak. Jadi kok Pak narasumber koperasi mana Pak? Kalau koperasi itu orang tuh menanya di pengurus koperasi. Koperasi tukang, orang tukang tuh jadi pengurus. Betul Pak. Koperasi penjahit tuh penjahit yang pengurus. Modeko Karupok Kamang, orang fasilitasi bahan bakunya nak Pak. Misalnya kurang bahan baku, pikir nak do bahan baku yang diagihan. Itulah ambo lah pikir tuh. Kalau memang Karupok Kamang ingin diekspor, itu kan rutinitasnya tetap standarisasinya. Harus ada taruh itu. Nggak taisi di orang Kamang Karupok kayu ubi itu dah. Itu terpasok keluar. Dan namodanga sampai ke Bangkinang Pak. Itulah. Jadi untuk membalik Kapelo tuh ke situ tuh kan banyak dana tuh. Kalau koperasi mado kan bisa tuh membantu dalam jumlah besar. Melalui koperasi. Yang bisa tuh. Yang mambek Karupok Kamang mah Pak dari Tuja Balai Jorong Devi data 81 orang Pak. 81 orang. Banyak tuh. Dulu 100-an. Banyak juga yang berhenti, banyak juga yang baru. Jadi kini kok dibantu misalnya kemasannya, standar rasonya gitu Pak. Hebat nanti itu. Hebat. Kalau serupa itu hebat nanti. Ambo koperasi ambo itu nama belanjo tukang jahit. PT itu beredar 95% PT itu beredar. Nggak ada PT itu tinggal di dalam kas. Nggak ada PT beredar PT itu. Begitu kan dapat prestasi tingkat nasional kami, walaupun koperasi KT, tapi PT yang beredar tuh
betul-betul untuk anggota, keuntungan dibagi untuk anggota. Tiap tahun keuntungan dibagi. Sian yang paling banyak berbelanja itu tinggi pendapatannya. Yang berbelanja banyak, sampai 10% ya dari SAU yang ada itu, sampai 10% untuk berbelanja, 25% untuk pemodal, yang punya simpanan, dibagi persimpanan. Berdasarkan simpanannya dibagi 25%, 40% dibagi berdasarkan sian yang paling banyak belanja. Begitu. Jadi sian paling banyak memanfaatkan koperasinya dapat banyak keuntungan koperasi. Itu kami dulu. Konsep dari koperasi itu nak Pak. Itu sebenarnya yang kami kerajokan dulu. Sehingga dapat embo setiap rencana dari menteri. Sebenarnya kata itu tuh terus ke istana tuh, dia mau nama ke istana gitu. Waktu gubernur. Presiden Gus Dur gitu. Presiden Gus Dur dulu Pak. Masya Allah. Masalah menjawab. Mudah-mudahan bisa Pak, dia ada kesempatan ke istana lo nak Pak. Mungkin ke istana lah. Dari gubernur dapat pindah memo. Waktu koperasi itu Pak. Mana? Dari sesudah dari situ ada penameh dari gubernur. Kalau iya do penameh itu lihat do. Ya nak ameh murni lagi aja. Jadi banyak dedikasi apa untuk nagari nak Pak. Jadi kok bisa itu hidup Balia gitu Pak di nagari Kamailia orang lah banyak. Baik Pak. Nggak asing di orang ledo Pak Kamailia kok gitu. Betul harapan namo memang serupa itu saya dulu. Saya bangga lah jadi orang Kamang. Walaupun wak ke Padang lah ke Jakarta nak Pak ambo kurang Kamang gitu nak Pak. Betul Pak. Ya Pak itu Pak banyak azan asar lo nak Pak dek koko mantap Pak. Kau menteri koperasi. Menteri koperasi lo Pak. Koperasi. Ia memberikan setiap rencana atau menteri koperasi. Ada kok yang magai kok nak Pak. Insya Allah tahun berapa Pak 2003 menteri koperasi. Jadi menteri sosial waktu itu Pak Paiman namuin Pak ikut menteri koperasi dengan penghargaan. Ya Bibi 2 kali mau. Jangan Bibi dalam rangka tuh Pak. Dari koperasi ya. Koperasi lo tuh pada koperasi kami berprestasi, pemberian pialanya di istana gitu. Masih Pak Bibi. Ada foto-foto mau juga Bibi ya dong. Di rumah Pak. Ya bisa di lain waktu di sana Kamang TV awak kunjungan ke rumah Pak boleh tuh Pak. Jadi Pak. Kasih banyak ya Pak untuk pertemuannya dalam penjelasan banyak kisah-kisah yang akan kami bahas Pak. Jadi itu semacam dokumentasi sejarah Pak gitu Pak. Kebaca apa ambulun ada yang wawancarai nak Pak. Dialah kami dari Kamang TV mewawancarai ya Pak gitu. Kan masa yang muda-muda kalah lo japa umur 82 masih energik nak Pak. Mencari apa ke kampuang Patangko. Masih berpikir ke kampung. Panggilan hati itu Pak untuk nagari. Sehingga ambo sase di berjalan sase karena pikirnya ke kampung pikirkan ke nagari ada ingin betul nagari itu tambah rancak tapi rancak mentalnya lain fisik lah rancak tuh Pak jalan lah rancak musaji lah rancak sekolah lah rancak jalan infrastruktur infrastruktur lah rancak cuma melihat SDM-nya lah Pak sumber daya manusianya dan disiplin itu yang penting mana disiplin tuh. Kalau lah ada disiplin, lah ada orang terdidik lah banyak, telah lancar negara ini. Maksudnya, mengembangkan entrepreneur tu, sehingga orang Kamang tu jadi pengusaha loh. Ini kan lah ada jadi pengusaha. Contoh si Ayang. Si Ayang. Lah buka lo cabang apa di Payakumbuhan apa? Homestay. Lah beransur-ansur. Contoh kan ada. Betul Pak. Jadi banyak baraja kami banyak beberapa episode bisa kamu kok Pak terkait dengan mengkaji mereview balik Pak kisah Pak perjuangan apa gitu nak Pak. Iya kan Pak. Akhirnya jadi bisa disejarahkan gitu Pak. Orang bisa menceritakan Kubuya Hamka, Bung Hatta itu apa salah satunya yang di Nagari Kamailia kan. Banyak. Iya kan maksudnya kontribusi ke nagari Pak. Sebenarnya
Pak menolong nagari kok kayak panggilan hati Pak. Nggak bisa dibuat-buat dong Pak. Nggak bisa dong Pak. Memang panggilan hati. Panggilan hati untuk nagari gitu Pak. Yalah dan sana Kamang TV untuk episode kali ko sampai di siku awak di sampai apa Pak Karajo Pak Kuli beliau di usaha Tyler nak Pak menjahit tuh. Ada barang orang kota Pak di belakang. Oh, lagi kira-kira berapa tujuan? Barang abad 7 orang di sana. Di usia beliau kayak gini masih semangat, nah Pak, masih energik gitu. Patang pulang kampung, baso beliau kini baso lo balik di Padang. Bisa di rumah apa ya, Pak, mencetak dokumentasi foto-foto apa, ya kan Pak? Itu butuh Pak sebagai bukti kan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu